Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ilahi anta maksudi rabbaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahasuryalaya, khususon guru agung kita semua Asyik Muhammad Abdul Ghausif Maslul Al-Qadiri An-Naksabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadi Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan pangersa Umi dan seluruh ahlul bait daripada Syekh Mursyid, wabil khusus para petani anti gempa wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada manakib pada sore hari ini. Wabil khusus Bapak Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin, senantiasa Allah tambah-tambah keberkahan kepada beliau. Allah berikan panjang umur usia dunia beliau, dan Allah berikan ilmu-ilmu yang dititipkan pada beliau tertumpah curah kepada kita semua dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Para penyelenggara manakib online, wabil khusus Teh Susi si milik kita, Umi Syahid, Ibu Hajah Kardini, Ibu Hajah Wahyuni, dan para sesepuh sepuh manakib, Ibu Ira, Prawira Bisma, Abu Yatata Masta, dan seluruh petugas manakib online pada saat ini, ikhwan wal ahwat, seluruh dunia yang mengikuti manakib online, yang senantiasa menuju pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada bulan ini kita sudah memasuki menuju tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah. Pangersa Aba Aos dalam kitab Fadhailus Suhur menerangkan Al-Faslu Sab'u fi Syahri Rajab. Jadi pasal yang ketujuh di dalam bulan Rajab ini adalah dihaja syahru salasa ahruf. Jadi di bulan Rajab ini ada 3 huruf. Yang pertama yaitu ro. Ro, Abah menyampaikan arti ro dalam bulan Rajab ini adalah ridwan atau keridhaan. Yang kedua, huruf kedua adalah jim atau aljud, kedermawanan. Dan huruf yang terakhir atau huruf ketiga dalam bulan Rajab adalah baro'ah, terbebas daripada kemunafikan. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Adapun yang akan kita bahas dalam kitab Fadhailus Suhur ini di dalam bab ketujuh yaitu bulan Rajab tentang aljud, murah hati. Adapun huruf jim pada bulan ini ialah aljud, murah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin. Di sini yang dimaksud adalah kaum Ansor. Meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dalam hal ini mereka menjadi orang yang beruntung karena mengutamakan kepentingan saudaranya, yaitu kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dalam hal aljud ini
Dan asyakho menurut Syekh Abu Qasim Al-Qusairi tidak terdapat perbedaan makna di antara keduanya. Allah tidak disifati dengan sifat dermawan as-sakha dikarenakan tidak adanya taufik petunjuk untuk melakukan kebaikan. Bagi Allah, hakikat al-jud ialah ketika seseorang tidak merasa keberatan untuk berkorban bagi orang lain. Maka menurut para sufi, di dalam kitab ini Abah menjelaskan ada 3 jenis kedermawanan. Yang pertama adalah as-sakha, dermawan, yang menempati posisi yang pertama itu. Dan yang kedua adalah al-jud, artinya murah hati. Dan yang ketiga, posisi yang ketiga adalah al-ithar, mendahulukan orang lain. Maka barang siapa yang memberi kepada sebagian orang, ia menyisakan sebagian lain untuk dirinya, maka dialah orang yang dermawan, sohibus sakha. Maka kalau kita namanya punya harta benda, sebagian kita berikan kepada orang lain, sebagian kita jaga untuk dititipkan lagi tempat yang lain, maka dikatakan itu asyakha. Maka itu lebih baik juga, dermawan luar biasa. Karena apa? Apa yang dikeluarkan oleh dirinya karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya diberikan, disampaikan. Dan yang kedua adalah sifat al-jud. Maka sifat al-jud yang menyerahkan lebih banyak dari miliknya, menyisakan sedikit. Jadi kalau tadi bisa perbandingannya as-sakha itu dikatakan kita berikan hanya 1/4 bagian atau 1/10 bagian diberikan untuk orang lain, berbeda dengan namanya al-jud. Al-jud itu diberikannya itu hampir 3/4 bagian diberikan kepada orang lain, 1/4 untuk dirinya. Tapi yang luar biasa ada al-ithar. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki, ya apa yang mereka dia punyai, itu kalau ada yang minta diserahkan semuanya. Ini tidak ada yang lebih luar biasa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang memang sudah dijelaskan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andaikan iman manusia dikumpulkan dari awal Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW umatnya, bila dikumpulkan masih tinggi imannya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu Abah mengajarkan apapun yang mampu kita lakukan, apapun yang mampu kita kerjakan, baik sifatnya harta benda secara materi ataupun kemampuan secara fisik, apapun yang akan bisa kita lakukan, coba kita bisa lakukan semampu mungkin. Kita masuk as-sakha boleh, al-jud boleh, ataupun kita masuk kepada al-ithar. Ini menandakan bahwasannya guru kita mengajarkan bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang-orang yang betul murah hati. Murah hati ini bukan saja harta benda. Kita memaafkan orang lain, sebelum orang yang meminta maaf, kita minta maaf dengan namanya apa yang kita lakukan. Kalau memang itu mengganggu privasi orang lain, itu pun dikatakan kemurahan hati, al-jud. Maka kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi guru yang betul-betul bisa memberikan kita jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi di bulan Rajab ini, yang kita tahu bulan Rajab dikatakan, walaupun hadis ini termasuk namanya hadis yang tidak mutawatir, hadis ini dikatakan hadis doif, hadis doif. Tetapi kita melakukan Ar-Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul umati. Ini menandakan Rajab ini bulannya Allah, di mana banyak sekali Allah berikan keberkahan di bulan Rajab ini. Walaupun bulan Rajab ini adalah 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram. Apa yang diharamkan di sini? Waktu antara perperangan kaum muslimin dengan kaum-kaum kafir, itu ada perjanjian 4 bulan haram ini tidak boleh ada namanya perang, harus gencetan senjata, tidak boleh berperang, termasuk ini Rajab. Rajab ini yang terpisah daripada 4 bulan yang haram. Tetapi apakah kita tidak boleh berpuasa di bulan namanya Rajab ini? Tidak.
Karena apa? Di tiap hari Senin dan Kamis kita pun harus berpuasa. Ataupun di hari-hari yang putih, di hari-hari putih yang 13-14 Hijriah, kita disunahkan berpuasa. Apalagi guru kita mengajarkan di bulan Rajab ini luar biasa. Bukan hanya kita harus namanya mengeluarkan harta kita, tapi mengeluarkan kekuatan kemampuan kita untuk bisa khidmat kepada guru kita. Kemarin malam Senin kita sudah melaksanakan sholat sunnah Rajab 10 rakaat 5 salam. Yang mana rangkaiannya kita sudah tahu. Setiap Fatihah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Kafirun 3 kali, sampai namanya 10 rakaat 5 salam. Tapi yang luar biasa nanti hari Kamis. Masa iya semua ikhwan dari 1 tahun selain daripada 30 hari di bulan Ramadan, kita tidak diajarkan untuk berpuasa. Abah mengajarkan, kamu bisa puasa dari Rajab sampai dengan Ramadan. Itu 3 bulan lamanya. Seperti ikhwan pada dahulu diajarkan oleh Abah Anom untuk berpuasa dari Rajab sampai dengan Ramadan. Kamu tidak bisa gitu, cek Abah. Tapi paling tidak dimampukan untuk puasa Rajab hari Kamis pertama di bulan Rajab. Maka hari Kamis ini kita berbenah luar biasa. Pertama, menghilangkan sifat dengki kita harus, menghilangkan sifat iri kita harus. Kita bersihkan apa yang ada dalam diri kita, sifat-sifat yang tercela. Supaya apa? Di bulan Rajab ini menuju pada Sya'ban dan pada bulan Ramadan, kita itu betul-betul bukan hanya namanya kita Ramadan kan di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lain Abah sudah Ramadan kan. Tetapi Ramadan di sini yang dikatakan paling tidak di bulan Rajab ini, di Ramadan yang ke-10 ini, di bulan yang disampaikan ditanggalkan oleh Pondok Pesantren Sirna Rasa, bulan ke-10 ini atau bulan ke-11 ke-11 ini kita harus betul-betul fokus untuk beribadah kepada Allah. Maka di hari Kamis pertama kita semua ikhwan disunahkan. Kalau ikhwan mas harusnya diwajibkan oleh Abah untuk berpuasa di bulan Rajab ini 1 hari saja, di hari Kamis pertama di bulan Rajab. Dan malamnya kita sholat sunnah 12 rakaat yang bacaannya luar biasa. Ba'da Fatihah baca Al-Qadar 3 kali, dilanjutkan dengan baca surat Al-Ikhlas 12 kali. Selesai itu dalam keadaan duduk kita baca sholawat 70 kali. Dan sujud di dalam 2 sujud itu kita baca namanya bacaan sholawat. Ya, sholat umi 70 kali. Langsung kita sujud, baca kita tasbih sebanyak 70 kali. Bangun lagi, kita baca istighfar 70 kali. Sujud lagi, kita membaca amaliyah yang kita lakukan, yaitu membaca tasbih kembali. Dan selesai itu kita baca wirid bulan Rajab. Apa bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Subhanallahil hayyil qayyum sebanyak 100 kali. Dan ditambah, biasa Abah mengatakan doa kita setiap sholat, Allahumma tahhir lisani minal kitsbi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa basari minal khianat fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufis sudur. Itu Abah ajarkan untuk kita semua. Tanggal 1 sampai tanggal 10 subhanallahil hayyil qayyum. Tanggal 11 sampai tanggal 20 subhanallahil ahadis somad. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 subhanallahir rauf. Begitu pula dengan istighfar. Biasa istighfar yang dipakai waktu namanya subuh ataupun selesai isya, banyak para ulama-ulama soleh yang menyatakan baca Rabbik firli warhamni watub alayya. Itu lakukan istighfar seperti itu. Itu diajarkan dari zaman Abah Adam sampai dengan guru kita. Bagaimana kita maintain semua itu supaya kita bisa ikut kepada guru kita
tanpa reserve bisa ikut kepada kita dengan nama embel-embel yang lainnya. Kita menjadi orang-orang yang betul, bukan hanya dermawan, bukan hanya murah hati, bukan namanya semua diberikan dengan Aisar, tetapi sesungguhnya guru kita sedang mengajarkan kita, meminta kepada kita semua menjadi itiba untuk diri kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang sudah nama mendapatkan kemurahan hati dari Allah, apalagi dia orang Toriko, Qadiriyah, Naksabah, dan pada pesantren Surya yang nerasa, maka apa punya wasiat yang luar biasa untuk kita yang terkenal dengan namanya 5U. Apa arti 5U? Yang pertama, ulah minta. Jangan meminta saat memutuskan berguru kepada Syekh Mursyid. Kita harus bersabar menjalani apa yang ada, yang telah diterima dari guru, selalu menunggu dan bersikap kasihnya kepada guru kita, hikmatnya kepada guru, apa yang sudah dikasihkan, bacaan, ijazah secara umum diamalkan. Jangan suka meminta amaliah-amaliah lain. Kadang-kadang kita semua sudah dapat amalia yang luar biasa, kalimat tauhid, Allahu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Kita masih tidak percaya dengan amalia itu. Cari guru-guru yang lain. Sampai kapanpun seseorang mencari itu, mendingan kalau tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah, kata Abah, pindah agama saja. Tidak ada kalimat yang luar biasa, tidak ada yang wirid yang luar biasa setelah selain daripada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka rumusnya, ulah minta kepada guru kita. Rumusnya adalah amalkan amalan yang sudah tersedia dari guru kita, udah disediakan oleh guru kita untuk datang ilmu atau aturan yang tidak ada, yang belum ada. Maka guru amat tahu kapan saatnya menambah, mengurangi menu ilmu. Amalan murid dalam bab ilmu amal saja, murid itu kadang-kadang banyak yang tidak mau. Contohnya maklumat-maklumat yang diberikan guru kita aja banyak namanya ikhwan yang masih belum bisa melaksanakannya. Tapi kita tidak boleh menghina mereka. Mereka berjalan sesuai dengan kemampuannya. Maka sabda pengacara Aus mengatakan, menerima pemberian dengan ikhlas adalah ibadah. Maka kalau kita namanya itu mau mubalik, mau wakil talkil, mau ngisi dimanapun dalam manakib, jangan mengharap apapun dari Tuhan rumah. Kalau diberi walaupun dilempar, kata Abah, dia ambil, tapi jangan sekali-kali meminta. Makanya wajib hukumnya kepada para wakil talkin, petani anti gempa, dan para mubalik, bila datang dan semua ikhwan ke tempat manakib, jangan perutnya kosong. Paling tidak ada ongkos pergi dan pulang. Jadi tidak menyusahkan daripada sahibul baik. Dan yang kedua adalah, yang kedua, Abah mengatakan ulah hayang. Jangan ada kemauan. Maka perjalanan seorang murid telah diatur oleh guru mursyidnya, guru yang paling tahu apa dan kapan seorang murid mendapatkan sesuatu untuk memudahkan perjalanan dalam suluk. Jangan banyak keinginan, apalagi menginginkan milik orang lain atau murid yang lain. Itu tanda murid itu rakus dan tamak. Ini berlaku dalam urusan jasmaniah maupun rohaniah. Sekali lagi semua sudah diatur, ditetapkan semuanya olehnya bagi para pesuluk dalam toriko. Semua yang terjadi dan menimpa kehidupan murid, semua sudah dalam pengaturan Syekh Mursyidnya. Maka kita belajar bersabar, menerima, menjalani semua itu semua untuk kelulusan dan kenaikan pangkat kerohanian murid. Maka pangkatnya tidak akan naik-naik kalau kita tidak bisa pengennya minta. Ada yang hayang keinginan apa-apa. Jangan ada terselip dalam diri kita. Pengen ini, pengen itu. Apalagi Teh Susi, pengen suami Belanda. Boleh-boleh saja orang Barat. Yang penting jangan ada namanya ulah hayang. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa. Ulah nanya, jangan bertanya. Kalau belajar ilmu lahir, ilmu syariat, makin banyak tanya, makin pandai. Sebaliknya, ilmu batin, ilmu toriko, ilmu hakikat, tidak banyak tanya, semakin pandai. Kunci kepandaian, jalan untuk memperoleh ke dalam ilmu batin
tentang hakikat diri dan kedalaman ilmu batin dan Allah, yaitu dengan menggamalkan apa yang diperintahkan, diamalkan oleh guru. Ikut turut guru saja, ittiba, istima, dengan ketaatan dalam mendawamkan amalan guru, bersabar, tidak banyak bertanya dan menemukan jawaban tersendiri dengan karma guru. Itulah kunci rahasia kesuksesan murid. Maka Abah Jelat pernah berkata, kalau ikhwan saja, kalau mampu 1 jam sebelum namanya subuh, mereka duduk tawajuh, maka akan bersinar cahaya-cahaya ilahiyah. Ada bahasa-bahasa dari Abah yang turun kepada kita, agar kita dapat mengungkapkan sesuatu yang orang lain tidak bisa mengungkapkan sesuatu. Itu menjadi keberkahan karena dari diri kita. Maka jangan seorang murid banyak nanya, bah gimana sih si Anu? Bah gimana sih si Anu? Jangan nanya. Cukup di depan Abah, apalagi dalam sohbah. Jangan kita hobi, pandang saja Abah sambil hobi kita jalan. Melihat wajah guru kita sekali saja, apalagi dalam mangkobah hari Jumat. Maka siapa yang melihatmu pada hari Jumat akan kujadikan wali. Apalagi tiap Jumat kita bisa melihat Abah, kita sudah jadi wali. Wali jadi, bukan jadi wali. Dan yang keempat adalah ulah ngaku, jangan mengaku. Pada hakikatnya bukan kita lah yang menggerakkan badan kita, tapi badan kita digerakkan olehnya. Jika bukan karena kasih dan sayang, belum tentu kita bisa. Kaki kita bisa melangkah, itu karena kuasanya. Tangan kita bisa menggenggam, itu karena kuasanya. Mulut kita bisa berbicara, itu juga murni kekuasaannya. Dan masih banyak lagi, bahkan yang menetapkan, memutuskan, dan mematikan kita masih bisa hidup hari ini atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru mursyid kita. Makanya ada ikhwan yang harusnya meninggal dunia, ada Abah masih merupakannya, mereka tidak jadi meninggal dunia, dipanjangkan usia dunianya untuk membantu guru kita dalam mengembangkan tarekat ini. Yang kelima, ulah protes. Ini yang paling bahaya, ulah protes. Ulah protes. Saat-saat ini banyak yang protes. Abah mengeluarkan maklumat, tanggalkan rokok. Protes ikhwan semua, ngarokok, merasa lebih luar biasa daripada guru kita, merasa lebih tahu. Ini adalah kesenangan saya, bukan kesenangan guru kita. Apapun kesenangan kita, kalau guru kita menyatakan jangan, ikut kepada guru kita. Jangan sampai kita namanya melawan apa yang dikatakan guru kita. Mengatakan, kan saya masih enak. Kalau saya kagak ngerokok, saya kagak bisa baca buku. Kalau saya kagak ngerokok, saya kagak bisa baca kitab. Itu mah namanya sedang diuji nafsu kita oleh Allah melalui guru mursyid kita. Mabah keluarkan maklumat lagi. Kalau tanggalkan rokok sudah ditinggalkan, maklumatnya sudah hilang. Tapi ulah ngerokok, jangan ada orang. Ngerokok boleh asal jangan ada orang. Maka kalau yang ngerokok itu berarti bukan orang. Itu saja agak sulit untuk ikhwan. Tidak semua bulat 100%. Betul Abah guru kita. Betul Abah yang menuju ke jalan saya. Betul Abah yang mengusulkan kita kepada Allah. Tapi baru kasih gitu aja mereka itu tidak percaya. Tidak mau. Malah dikatakan, nggak apa-apa di gerbong belakang. Gak usah di gerbong belakang. Abah sudah menyatakan semua. Ikhwan tidak ada gerbong belakang. Gerbongnya bisnis. Kalau bisa eksekutif masuknya. Kalau masih ada yang mau dengan gerbong belakang, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Orang itu sama juga sedang namanya menunggu dan menunggu daripada murkanya Allah. Kala dikatakan lisanul arif qalamullah. Lisannya orang arif, lisannya orang yang sudah hakikat, sudah bersama dengan Allah adalah kalamnya Allah, penaknya Allah. Kalau ada yang berani menggores penaknya Allah, mencoret penaknya Allah, membakar penaknya Allah, tinggal tunggu keterpurukannya saja. Maka guru kita mengajarkan dengan 5U ini kita akan menjadi seorang salik yang bermursyid kepada orang yang kamil mukamil untuk dapat diusulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang, ingat 3 September 2023 kita mengadakan
kesenangan daripada seluruh ahli silsilah, kita mengadakan pengajian anti gempa Manaqib Syekh Abdul Qadir 3 September 2023 di Istiqlal. Perbanyak. Sekarang sudah diawali Al-Bashir. Setiap malaikat kan mengumpulkan uang. Untuk apa? Untuk sama-sama bisa khidmat. Ikut jadi pemangku manaqib di sana di GBK, Gelora Bung Karno. Bukan di Istiqlal, maaf. Di Gelora Bung Karno. Yang konon biayanya kalau hari libur 12 jam itu 850 juta. Kalau diambil 2 hari aja 1,7 miliar. Belum dengan yang lain, paling sedikit panitia itu harus menyediakan 2 miliar. Semua namanya madrasah, setiap manaqib kalau bisa kumpulkan sodakonya dengan namanya aljud, kemurahan hatinya, kemurahan yang Allah berikan kepada dirinya, mengeluarkan harta yang kumpulkan, serahkan kepada panitia untuk sama-sama menjadi pemangku manaqib di GBK nanti. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peserta, penunjang, dan memfasilitasi manaqib online ini, Allah berikan keberkahan dunia, keberkahan akhirat, panjang umur, usia dunia, usia akhirat, dan juga senantiasa Allah berikan kepada kita senantiasa murid yang dibanggakan oleh guru kita, bukan murid yang membanggakan guru kita. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.